Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat nggih, sehat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga kita bisa belajar tatap muka kembali. Mungkin adik-adik udah kangen ya sama teman-temannya. Nah, kemarin kan sudah membahas mengenai Toharoh, mulai dari pengertiannya, kemudian dasar hukum, macam-macamnya, kan. Nah, saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai haid, istihadah, dan nifas. Nah, pengertian darah haid. Ini ada secara bahasa, yaitu mengalir, sedangkan secara istilah, yaitu darah yang keluar dari farji wanita yang sudah berumur 9 tahun dan dalam keadaan tidak sakit. Maksudnya itu darahnya itu darah sehat dan tidak sakit. Dan tidak setelah melahirkan. Jadi kalau darahnya itu dalam keadaan tidak sehat atau sakit itu dinamakan darah istihadah. Sedangkan jika keluarnya itu setelah melahirkan itu dinamakan darah nifas. Nah, nanti kita bahas mengenai darah istihadah dan nifas. Kita membahas darah haid terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu umur darah haid. Nah, jadi seorang wanita itu akan mengeluarkan darah haid itu jika sudah berumur 9 tahun. Tidak harus sempurna 9 tahun, boleh juga kurang asalkan tidak kurang dari 16 hari. Nah, contohnya kayak gini nih. Jika ada seorang wanita itu kok ternyata lahirnya itu pada tanggal 18 Rabiul Awal. Nah, ternyata dia itu mengeluarkan darah pada tanggal 13. Nah, jarak antara tanggal 3 ke tanggal 18 kan kurang 16 hari jika umurnya sudah 9 tahun. Lah, itu bisa dikatakan darah haid. Nah, kok ternyata keluarnya itu enggak tanggal 3 tetapi tanggal 1, itu jarak antara tanggal 1 ke tanggal 18 itu kan kurang 18 hari, umurnya 9 tahun. Jadi itu tidak dikatakan tidak dihukumi sebagai darah haid, akan tetapi dihukumi sebagai darah istihadah. Nah, tapi kok keluarnya terus-menerus sampai tanggal 16, tanggal 18 itu tanggal 1 sampai tanggal 2 itu dikatakan sebagai darah istihadah. Kalau tanggal 3 sampai tanggal 16 itu dihukumi sebagai darah haid. Seperti itu. Kemudian syarat-syarat darah haid. Yaitu ada beberapa syarat-syarat darah haid. Yang pertama yaitu berumur 9 tahun. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa wanita yang berumur 9 tahun keluar darah itu dinamakan darah haid. Boleh kurang, asalkan kurang dari 16 hari. Itu. Kemudian tidak kurang dari 24 jam. Nah, maksudnya tidak kurang dari 24 jam ini boleh 1 hari 1 malam itu kan ada 24 jam. Nah, itu boleh, itu dinamakan sebagai darah haid jika keluarnya secara terus-menerus. Boleh juga keluarnya itu secara putus-putus. Contohnya kayak gini. Tanggal 1 itu seorang wanita itu mengeluarkan darah selama 6 jam. Kemudian tanggal 2 kok keluar lagi selama 6 jam. Kemudian tanggal 3 keluar lagi selama 6 jam. Kemudian tanggal 4 itu keluar lagi selama 6 jam. Nah, jika ditotal itu kan udah 24 jam. Nah, itu dihukumi sebagai darah haid.
Kemudian tidak lebih dari 15 hari. Nah, darah haid itu paling sedikit kan 1 hari 1 malam atau 24 jam, dan pada umumnya itu 6-7 hari. Terus paling lama itu 15 hari. Jika sudah lebih dari 15 hari itu tidak dihukumi sebagai darah haid, akan tapi dihukumi sebagai darah istihadah. Tuh. Kemudian keluar pada saat yang mungkin atau bisa haid. Nah, ini maksudnya gimana nih? Contohnya ya, tanggal 1 seorang wanita itu mengeluarkan darah haid, kemudian kok tanggal 6 itu sudah suci, sudah mengeluarkan lagi. Terus kok ternyata tanggal 17 keluar lagi. Nah, jarak antara tanggal 16 ke tanggal jarak antara tanggal 6 ke tanggal 17 itu kan nyampe 12 hari. Jadi tidak sampai 15 hari. Sedangkan darah haid dihukumi sebagai darah haid jika sudah mencapai 15 hari gitu. Terus contoh lagi, kok tanggal 1 keluar darah, kemudian tanggal 6 sudah suci, terus kok tanggal 10 keluar lagi. Nah, tanggal 10 itu dihukumi sebagai darah haid. Kenapa? Karena jarak walaupun nggak sampai 15 hari itu kan syaratnya itu kan paling lama itu 15 hari. Jadi jarak antara tanggal 6 sampai tanggal 10 itu belum nyampe 15 hari. Itu dinamakan sebagai darah haid. Itu. Selanjutnya yaitu warna darah haid. Nah, di sini ada beberapa macam warna darah haid. Yang pertama yaitu warna kowi atau warna yang paling kuat, yaitu warna hitam. Nah, di sini warna hitam bukan seperti kayak aspal, akan tapi warna darah yang merah, merah yang kental, merah marun tapi lebih kental lagi gitu. Kemudian setelah hitam itu ada warna merah. Nah, merah ini warna darahnya itu cerah, lebih cerah lagi. Kemudian warna abu-abu. Ini bukan kok warna abu-abu grey, akan tapi warnanya itu merah ke kuning-kuningan. Kemudian warna kuning. Nah, setelah merah ke kuning-kuningan itu ada warna kuning. Kemudian yang terakhir itu adalah warna keruh. Nah, warna keruh ini warna kuning ke putih-putihan. Jadi ada 5 macam warna darah. Nah, maka jika ada cairan yang keluar dari kemaluan, tapi warnanya itu bukan salah satu dari kelima darah yang tadi saya sebutkan. Nah, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haid atau ketika sakit keputihan, maka jelas itu bukan haid. Oleh karena itu, jika keluar secara terus-menerus, tetap diwajibkan mengerjakan sholat. Nah, ada juga selain 5 warna darah itu ada juga 4 sifat darah haid. Yang pertama yaitu kental, kemudian yang kedua yaitu berbau, kemudian yang ketiga yaitu kental sekaligus berbau, dan yang keempat itu ada tidak kental dan tidak berbau. Jadi darah yang hitam dan kental, maka darah tersebut lebih kuat dibandingkan dengan darah hitam namun tidak kental. Nah, darah kental namun berbau lebih kuat daripada darah kental yang tidak berbau. Kalau darah yang keluar ada 2 macam dan sama kuatnya, seperti darah yang lebih dulu keluarnya adalah lebih kuat. Cara menentukan masa haid. Tadi kan di awal sudah dijelaskan masa haid. Yang pertama yaitu paling sedikit 24 jam atau 1 hari 1 malam. Kemudian pada umumnya itu selama 6 hari sampai 7 hari. Kemudian yang paling lama itu 15 hari. Nah,
Gini cara menentukannya. Jika tanggal 1 itu keluar 24 jam secara terus-menerus, itu dikatakan sebagai darah haid. Kemudian tanggal 1 kemudian darahnya itu keluar secara putus-putus. Nah, tanggal 1 keluar 4 jam, kemudian tanggal 3 kok keluar lagi 4 jam, tanggal 7 keluar lagi 4 jam, dan tanggal 10 kok ternyata keluar lagi 4 jam, dan kemudian tanggal 12 keluar lagi 4 jam, dan tanggal 14 keluar lagi 4 jam. Nah, itu kan belum 15 hari ya, sedangkan masa haid paling lama itu ada 15 hari. Jika di total darah yang keluar tadi itu jumlahnya adalah 24 jam. Jadi masih dikatakan sebagai darah haid. Karena darah yang keluar itu belum, karena darah yang keluar tadi itu adalah masih 15 hari. Kemudian lagi tanggal 1 keluar 11 jam. Kemudian tanggal 3 kok keluar lagi 5 jam. Kemudian tanggal 5 itu keluar lagi 6 jam. Nah, jika di total tadi darah yang keluar itu belum nyampe 24 jam, tetapi 23 jam. Sedangkan masa lamanya darah haid paling sedikit itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, tadi yang saya sebutkan itu cuma ada 23 jam. Jadi, darah tersebut yang keluar dari farji wanita itu dikatakan atau dihukumi sebagai darah istihadah. Selanjutnya yaitu larangan wanita yang sedang haid. Nah, di sini ada beberapa larangan wanita yang sedang mengalami haid, bukan hanya sholat dan puasa saja, tetapi ada ibadah-ibadah yang lainnya yang dilarang bagi wanita yang sedang mengalami haid. Nah, yang pertama yaitu sholat. Nah, sholat ini sudah jelas dilarang bagi wanita yang sedang haid, bahkan haram juga untuk mengkodoknya. Nah, ini ada sebuah hadis, yaitu apabila haid datang, tinggalkanlah sholat, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ketika dalam masa haid, berarti seorang wanita sedang dalam keadaan tidak suci atau sedang dalam keadaan kotor, sehingga larangan saat haid ini tidak boleh dilanggar. Nah, sholat ini tidak wajib untuk dikodok. Nah, kalau dikodok itu hukumnya sudah haram. Itu. Kemudian yang kedua yaitu puasa. Nah, selain sholat tadi, ada larangan selanjutnya yaitu puasa ketika dalam keadaan haid atau menstruasi. Nah, ada sebuah hadis mengatakan, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Nah, dari hadis tersebut, itu dilarang saat haid untuk berpuasa dan dapat diganti di lain hari atau di kemudian hari, namun tidak berlaku untuk sholat. Nah, bukan hanya diharamkan untuk berpuasa Ramadan saja, tetapi puasa-puasa sunnah pun juga dilarang tentunya ketika wanita dalam masa haid dan nifas. Nah, kemudian tawaf. Nah, ketika sedang melaksanakan haji, larangan saat haid bagi wanita ini adalah tawaf karena sedang dalam keadaan tidak suci dan dilarang beribadah dalam sementara waktu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah ketika sedang melaksanakan haji dan dalam keadaan haid, yaitu kerjakanlah segala yang dikerjakan oleh seorang yang sedang berhaji, tetapi jangan melakukan tawaf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, larangan selanjutnya yaitu membaca Al-Quran. Nah, larangan saat haid menurut Islam itu tidak boleh membaca Al-Quran ketika menstruasi. Nah, ini ada Rasulullah SAW bersabda, orang junub dan wanita haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Jadi tidak boleh
membaca walaupun sedikit. Tetapi bagaimana nih jika ada yang hafal Al-Quran, kalau tidak dibaca takut lupa hafalannya. Nah, ini boleh boleh deres Al-Qur'annya dengan niat berzikir. Jadi jangan niat kok membaca, niatnya yaitu berzikir. Kita maksudnya yaitu seorang wanita boleh deres Al-Qur'an di dalam hati dengan niat zikir asalkan tidak menambah hafalannya gitu. Dideres bolak-balik supaya tidak lalai dalam hafalannya gitu. Kemudian berhubungan suami istri. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan bagi seorang wanita yang sedang mengalami haid. Nah, berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 122, saat wanita sedang haid atau menstruasi, maka diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri atau berjima dengan suaminya. Dalam sebuah hadis pun disampaikan bahwa barang siapa menyetubui wanita haid dan menyetubui wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian yaitu sujud tilawah ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah itu ya, dan sujud syukur. Kemudian menyentuh mushaf Al-Quran. Ini juga dilarang bagi wanita yang keluar darah haid. Kemudian dijatuhi talak. Nah, seorang wanita yang sedang mengalami haid, keluarnya darah, itu tidak boleh ditalak. Kemudian bersuci. Nah, bersuci ini dilarang bagi wanita yang sedang haid. Contohnya seperti wudhu. Wudhu ini tidak boleh diniati untuk bersuci karena wudhu ini adalah bersuci dari hadas. Nah, wanita yang sedang haid ini dilarang karena kita sedang dalam keadaan berhadas. Selanjutnya yaitu mandi. Nah, mandi ini juga dilarang. Contohnya seperti ada suami istri yang sedang berhubungan. Nah, ini juga dilarang. Karena sebelum mandi wajib kok sudah mengeluarkan darah haid, ini jangan mandi wajib terlebih dahulu, tetapi harus menunggu selesainya haid baru boleh mandi besar, atau bisa juga secara bersamaan gitu. Yaitu kita membahas mengenai istihadah. Nah, ini ada pengertian istihadah yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa, pengertian istihadah yaitu berhenti mengalir. Sedangkan menurut istilah yaitu darah yang keluar dari farji wanita di luar waktu haid dan nifas yang keluar dari otot di bawah rahim. Sudah diterangkan bahwa darah tidak memenuhi persyaratan darah haid yaitu darah yang keluar sebelum umur 9 tahun atau sudah umur 9 tahun tetapi pada masa tidak boleh haid atau tidak mencapai 24 jam atau melebihi 15 hari. Namun, berarti jika darah keluar melebihi 15 hari, maka dianggap haidnya 15 hari selebihnya istihadah. Akan tetapi masih campur, yaitu sebagian haid, sebagian istihadah. Nah, wanita yang mengeluarkan darah haid 15 hari itu dinamakan mustahadah, sedangkan ketentuannya dilihat dulu masuk golongan mustahadah yang mana. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa melalui WhatsApp atau email atau melalui kolom komentar. Mungkin jika ada perkataan atau perbuatan, mungkin jika ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yaitu mengenai sholat bagi seorang wanita yang sedang istihadah. Nah, istihadah itu tidak menghalangi perkara yang dilarang atau diharam karena haid. Karena wanita yang istihadah tetap wajib melakukan sholat, puasa Ramadan, boleh membaca Al-Quran, bersetubuh, dan lain-lain. Kemudian karena hadas dan najisnya itu secara terus-menerus, maka jika akan melakukan sholat fardu, harus melakukan 4 perkara terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu membasuh kemaluan. Kemudian yang kedua yaitu menyumbat kemaluan dengan kapas atau yang serupa supaya darah tidak menetes keluar. Karena sumbatnya harus dimasukkan sampai bagian kemaluan yang tidak wajib dibasuhi pada waktu istinja, yaitu bagian kemaluan yang tidak kelihatan ketika wanita berjongkok atau ketika berak. Kemudian yang ketiga yaitu membalut kemaluan dengan celana dalam atau sejenisnya. Wajib membalut kalau membutuhkan dibalut dan tidak terasa sakit. Namun kalau tidak butuh dibalut atau terasa sakit, maka tidak wajib untuk dibalut. Kemudian yang terakhir yaitu bersuci dengan wudhu atau tayamum. Nah, jadi semua 4 perkara yang saya sebutkan tadi dijalankan setiap akan melaksanakan sholat fardu dan sudah masuk waktu sholat. Dilakukan dengan tertib dan segera setelah selesai bersuci supaya cepat-cepat sholat. Kalau tidak segera sholat, maka batal dan wajib mengulangi 4 perkara yang tadi keseluruhannya, kecuali jika tidak segera sholat tadi disebabkan kemaslahatan sholat, misalnya menjawab adzan, menutup aurat, kemudian menunggu jamaah, maka tidak batal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.